Alexa kembali menghadirkan inovasi baru dengan kemampuan menjawab bel pintu ring dan berbicara langsung dengan orang yang berada di depan rumah. Fitur ini memungkinkan pemilik rumah tetap dapat berinteraksi dengan tamu atau kurir meskipun sedang tidak berada di rumah. Teknologi tersebut memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan komunikasi yang terdengar lebih alami dan kontekstual. Pemirsa, Alexa hadirkan fitur baru yang memungkinkan perangkat Ring Doorbell menjawab bel pintu dan berbicara langsung secara otomatis. Inovasi ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu pemilik rumah tetap dapat berinteraksi dengan tamu meskipun sedang tidak berada di tempat. Alexa kembali menghadirkan inovasi baru dengan kemampuan menjawab bel pintu ring dan berbicara langsung dengan orang yang berada di depan rumah. Fitur ini memungkinkan pemilik rumah tetap dapat berinteraksi dengan tamu atau kurir meskipun sedang tidak berada di rumah. Teknologi tersebut memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan komunikasi yang terdengar lebih alami dan kontekstual. Fitur baru yang dikenal sebagai Alexa Plus Greetings ini bekerja dengan menggabungkan asisten suara Alexa dan kamera pintar Ring. Saat bel pintu ditekan, sistem akan menganalisis gambar dari kamera termasuk apa yang dibawa atau dikenakan oleh pengunjung. Berdasarkan informasi tersebut, Alexa dapat memberikan respons yang sesuai. Selain menjawab secara otomatis, Alexa juga mampu menanggapi pertanyaan lanjutan dari pengunjung. Misalnya, ketika kurir menanyakan apakah paket perlu ditandatangani atau apakah pemilik rumah sedang berada di dalam, hal ini membuat interaksi terasa lebih manusiawi dan tidak sekedar pesan satu arah. Pengguna dapat menyesuaikan pesan yang disampaikan Alexa melalui aplikasi Ring atau Alexa sesuai kebutuhan. Inovasi ini menunjukkan langkah Amazon dalam menghadirkan rumah pintar yang semakin responsif dan praktis bagi penggunanya. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan investasi SoftBank Group berupaya mendapatkan pendanaan hingga 22,5 miliar dolar Amerika untuk OpenAI. Pendanaan tersebut ditargetkan mampu diperoleh sebelum akhir tahun ini. Perusahaan investasi SoftBank Group tengah berpacu untuk memenuhi komitmen pendanaan sebesar 22,5 miliar dolar Amerika kepada OpenAI sebelum akhir tahun. Upaya ini dilakukan dengan mengerahkan berbagai skema penggalangan dana, termasuk penjualan aset investasi dan kemungkinan memanfaatkan fasilitas pinjaman margin yang belum ditarik. Langkah agresif ini menjadi salah satu rencana terbesar CEO SoftBank Masayoshi Son dalam upaya memperkuat posisi perusahaan Jepang itu dalam persaingan global kecerdasan buatan. Dan demi pengumpulan dana tersebut, SoftBank telah menjual seluruh kepemilikannya senilai 5,8 miliar dolar di Nvidia, serta melepas 4,8 miliar dolar Amerika saham T-Mobile US, serta melakukan pemangkasan tenaga kerja. Meski OpenAI belum menerima seluruh dana, perusahaan tersebut memperkirakan pencairan akan rampung pada akhir 2025 sesuai perjanjian. SoftBank sendiri saat ini memiliki sejumlah opsi pendanaan, mulai dari pinjaman, kas internal, penjualan saham di perusahaan terbuka, hingga penerbitan obligasi atau pinjaman jangka pendek. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sony dan Honda menghadirkan terobosan baru di dunia otomotif dengan memungkinkan pengguna memainkan game PlayStation langsung di dalam mobil listrik Avila. Fitur ini memanfaatkan teknologi remote play untuk menghadirkan pengalaman hiburan digital di kabin kendaraan saat mobil dalam kondisi parkir. Sony dan Honda melalui perusahaan kerjasama Sony Honda Mobility akan menghadirkan fitur PlayStation Remote Play pada mobil listrik Avila. Fitur ini memungkinkan pengguna memainkan game dari konsol PlayStation 5 atau PlayStation 4 langsung melalui layar di dalam mobil selama kendaraan dalam kondisi parkir. Sony dan Honda menghadirkan terobosan baru di dunia otomotif dengan memungkinkan pengguna memainkan game PlayStation langsung di dalam mobil listrik Avila. Fitur ini memanfaatkan teknologi remote play untuk menghadirkan pengalaman hiburan digital di kabin kendaraan saat mobil dalam kondisi parkir. Remote play terintegrasi dengan sistem hiburan Avila sehingga pengguna dapat mengakses koleksi game dari rumah melalui koneksi internet. Untuk dapat digunakan, konsol PlayStation harus tetap menyala dan terhubung ke jaringan dengan kecepatan internet yang memadai agar permainan berjalan lancar. Fitur ini ditujukan sebagai hiburan bagi penumpang maupun pengemudi saat berhenti, bukan untuk digunakan ketika kendaraan sedang melaju. Avila merupakan mobil listrik pertama hasil kolaborasi Sony dan Honda yang menggabungkan teknologi otomotif dengan ekosistem hiburan digital. Kehadiran fitur gaming ini menjadi pembeda utama dibandingkan kendaraan listrik lain di kelasnya,
sekaligus menunjukkan arah baru industri otomotif yang semakin mengedepankan pengalaman digital dalam kabin. Mobil listrik Avila jadwalkan mulai dipasarkan secara terbatas pada 2026. Berbagai sumber ada Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, raksasa teknologi Nvidia berencana memulai pengiriman chip H200 ke China mulai Februari 2026. Namun demikian, pemerintah China hingga kini belum memberikan lampu hijau resmi atas pembelian chip H200. Produsen chip Nvidia berencana untuk mulai mengekspor chip kecerdasan buatan tipe H200 ke China pada pertengahan Februari 2026 mendatang. Berdasarkan laporan Reuters, Nvidia telah menginformasikan kepada para klien di China mengenai jadwal pengiriman yang ditargetkan berlangsung sebelum libur tahun baru Imlek. Meski rencana ini telah disusun secara matang, namun keberhasilan rencana ini masih sangat bergantung pada persetujuan dari pemerintah China. Namun demikian, pihak pemerintah China hingga kini belum memberikan lampu hijau resmi atas pembelian tersebut dan berpotensi menjadi hambatan bagi jalannya distribusi. Nvidia menyatakan akan memanfaatkan stok yang ada saat ini untuk memenuhi pesanan tahap awal. Dengan perkiraan total pengiriman mencapai 5.000 hingga 10.000 modul chip atau setara dengan sekitar 40.000 hingga 80.000 unit chip AI H200. Selain memenuhi pesanan awal, perusahaan juga telah memberitahu pelanggan di China mengenai rencana perluasan kapasitas pabrik untuk produksi H200, di mana pembukaan pesanan baru dijadwalkan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah ini menunjukkan ambisi Nvidia tetap menguasai pasar China meskipun di tengah pembatasan perdagangan yang ketat. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, korporasi pemilik media sosial TikTok ByteDance dikabarkan menyusun rencana awal untuk belanja modal sebesar 160 miliar yuan atau setara sekitar 22,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2026 untuk membangun infrastruktur kecerdasan buatan. Sejumlah sumber yang mengetahui rencana ByteDance mengungkapkan hal tersebut, namun belum ada konfirmasi dari ByteDance atas informasi ini. Kabar rencana pengembangan kecerdasan buatan oleh ByteDance merebak sejalan dengan kabar Nvidia yang akan mengirimkan chip A1 tipe H200 ke China pada Februari 2026 datang. Pengiriman tersebut akan dilakukan sebelum momen tahun baru Imlek. ByteDance sendiri bersama perusahaan raksasa China lainnya telah menyatakan minat untuk membeli chip H200. Potensi pengiriman ini akan memberikan akses ke prosesor yang kira-kira 6 kali lebih kuat dibandingkan H20, yaitu chip dengan spesifikasi yang sengaja diturunkan yang dirancang khusus oleh Nvidia untuk pasar China. Pemerintah Swiss tengah melakukan lebih banyak langkah untuk melindungi anak-anak dari risiko media sosial, di mana pihak setempat tengah membuka kemungkinan pelarangan platform media sosial bagi anak-anak di berbagai kawasan mulai tahun depan. Menteri Dalam Negeri Swiss, Elisabeth Baume-Schneider, menyampaikan bahwa negara perlu mengkaji langkah larangan media sosial untuk anak-anak seperti yang diterapkan oleh Australia, termasuk pembatasan konten berbahaya serta penanganan algoritma yang mengeksploitasi kerentanan anak dan para remaja. Adapun diskusi mendetail terkait isu ini akan dimulai pada awal tahun depan dengan didukung oleh sebuah laporan khusus. Selain itu, Baume-Schneider juga menekankan tanggung jawab platform digital agar larangan media sosial mendapat dukungan luas dari orang tua serta kelompok pemerhati kesejahteraan anak, meski menuai kritik dari perusahaan teknologi besar dan para pembela kebebasan berekspresi.